Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Sahyudi, NIM B10211911160. Saya akan menjelaskan beberapa soal dan jawabannya UAS Manajemen Operasional. Yang pertama, sampaikan analisa saudara mengenai segala hal yang Anda ketahui tentang konsep ABC. Analisis pada inventory manajemen dan sertakan analisa dan contoh. Jawabannya, analisis ABC adalah metode dalam manajemen persediaan atau inventory management untuk mengendalikan sejumlah kecil barang tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Dalam sebagian besar situasi nyata, manajemen persediaan biasanya melibatkan sejumlah besar barang dengan harga bervariasi dari yang relatif tidak mahal sampai barang-barang yang sangat mahal. Karena persediaan pada kenyataannya mewakili modal yang menganggur, maka adalah logis jika pengendaliannya harus dilakukan utamanya terhadap persediaan barang-barang yang secara berarti bertanggung jawab atas kenaikan biaya modal. Seperti contoh, dalam hal ini saya akan menggunakan 3 kelas, yaitu A, B, dan C, di mana besaran masing-masing kelas ditentukan sebagai berikut. Kelas A merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 15-20% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 75-80% dari total nilai uang. Kelas B merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 20-25% dari total seluruh barang, tetapi merepresentasikan 10-15% dari total nilai uang. Dan kelas C merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 60-65% dari total seluruh barang, tetapi merepresentasikan 5-10% dari total nilai uang. Besaran masing-masing kelas di atas akan membentuk suatu kurva sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Adapun langkah-langkah atau prosedur klasifikasi barang dalam analisis ABC adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah unit untuk setiap tipe barang. 2. Menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. 3. Mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. 4. Menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang, dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang paling besar. 5. Menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. Yang keenam, menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total nilai uang. Yang ketujuh, membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase barang dan persentase nilai uang barang. Dan kedelapan, menggambarkan kurva analisis ABC bagan Pareto atau menunjukkan tingkat kepentingan masalah. Dengan analisis ABC, kita dapat melihat tingkat kepentingan masalah dari suatu barang. Dengan begitu, kita dapat melihat barang mana saja yang perlu diberikan perhatian terlebih dahulu. Seperti contoh, setiap perusahaan manufaktur selalu memerlukan persediaan dan penjualan. Tanpa adanya persediaan dan penjualan, perusahaan akan dihadapkan pada sebuah risiko tidak dapat memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan. Pengelompokan ABC dalam penjualan berangkat dari konsep 80-20 yang dikenal sebagai hukum Pareto. Konsep
tersebut berguna untuk merencanakan penjualan. Jika klasifikasi ABC akan diterapkan untuk jenis barang yang jumlahnya banyak. Metode penelitian ini digunakan adalah deskriptif dengan bantuan analisis kuantitatif, yaitu nilai rata-rata penjualan. Selanjutnya digunakan pengelompokan barang berdasarkan analisis ABC, yaitu kelompok A nilai penjualan tinggi, kelompok B sedang, dan kelompok C rendah. Tujuan peneliti adalah mengetahui gambaran penjualan yang diterapkan Auto 2000 Pasuruan saat ini dan mengetahui rancangan analisis pengelompokan, menghitung nilai rata-rata penjualan, rasio layanan dalam penentuan penjualan spare part Auto 2000 Pasuruan. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah jenis spare part, permintaan konsumen seperti TGMO bensin, TGMO diesel, oil filter, brake fluid. Contoh spare part tersebut merupakan bahan untuk servis berkala, sedangkan spark plug, TTGO gardan, TTGO transmisi merupakan bahan servis jangka panjang. Hasil persediaan spare part tersebut akan mengetahui besar unit yang akan dicapai. Nilai rata-rata persediaan dan inventory turnover pada spare part berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode ABC dengan konsep 80-20. Soal yang kedua, jelaskan dengan baik konsep perencanaan tenaga kerja yang meliputi stabilitas ketenaga kerjaan, jadwal kerja, dan aturan kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah cara menentukan kebijakan karyawan berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. Kebijakan stabilitas tenaga kerja. Stabilitas tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipelihara oleh sebuah organisasi pada suatu waktu tertentu. Kebijakan stabilitas ketenaga kerjaan diperlukan karena banyak permasalahan yang dihadapi oleh karyawan pada suatu waktu yang ditentukan. Terdapat dua kebijakan dasar dalam menghadapi stabilitas. Yang pertama, yakni mengikuti permintaan dengan persis sama. Mengikuti permintaan dengan persis sama sesuai akan mempertahankan biaya tetap langsung yang mengikat pada produksi, tetapi akan menimbulkan biaya-biaya lainnya meliputi penggunaan biaya perekrutan dan biaya pemberhentian atau layoff, asuransi pengangguran, dan upah yang premium untuk menarik personel agar menerima pekerjaan yang tidak stabil. Yang kedua, yakni mengadakan pekerjaan yang konstan. Mengadakan pekerjaan pada level konstan mempertahankan tenaga kerja yang terlatih dan menjaga perekrutan, layoff, dan biaya pengangguran pada level minimum. Jadwal kerja. Secara umum, penjadwalan standar pekerjaan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu adalah flex time, yaitu kebijakan yang memungkinkan bagi para karyawan di dalam batasan tertentu dalam menetapkan jadwal mereka sendiri. Yang kedua, minggu kerja yang fleksibel, yaitu di mana jumlah hari kerjanya lebih sedikit tetapi jumlah jam kerjanya lebih banyak atau lebih panjang. Yang ketiga, hari yang paling singkat daripada hari yang paling lama, yaitu suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara memindahkan para karyawan pada status paruh waktu. Klasifikasi pekerjaan dan aturan kerja. Klasifikasi dan aturan kerja terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Ketat. Klasifikasi dan aturan kerja yang tetap selalu menentukan siapa yang
mengerjakan apa, kapan, dan dengan kondisi seperti apa mereka akan melaksanakannya. Klasifikasi pekerjaan dan aturan kerja ini membatasi fleksibilitas karyawan di tempat kerja. Yang kedua, fleksibel. Klasifikasi dan aturan kerja perusahaan dalam menetapkan jadwal kerja dan menentukan staf yang akan mengerjakannya, maka semakin efisien pula perusahaan itu. Nomor 3, sampaikan analisa saudara terkait konsep job design, job specialization, job expansion, psychological component, self-directed team, dan motivation and incentive system yang terdapat pada fokus pembahasan human resource job design and work measurement. Spesifikasi kerja, jawabannya yakni spesifikasi kerja atau job specification yaitu pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang unik, yang mana pencapaiannya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan keterampilan lebih sedikit waktu yang terbuang dan pengembangan peralatan yang khusus. Yang kedua yakni perluasan kerja atau job expansion, yaitu usaha meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesialisasi kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Adapun modifikasinya dapat dengan cara yang pertama, pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu pengelompokan beragam tugas memiliki tingkatan keahlian yang hampir sama, merupakan pemekaran secara horizontal. Yang kedua adalah rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu sebuah sistem di mana seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Yang ketiga yakni pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih, meliputi perencanaan dan pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang keempat ada pemberdayaan karyawan atau employee empowerment, yang merupakan praktek dalam perluas pekerjaan sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin. Komponen psikologi atau physiological component. Suatu strategi sebuah sumber daya manusia yang efektif membutuhkan pertimbangan komponen psikologi dari desain pekerjaan. Diantaranya merupakan hasil dari penelitian Hawthorne tentang psikologi tentang tempat kerja, yang menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja lain atau di tempat kerja tersebut. Yang kedua yakni hasil penelitian Heckman dan Altman yang menyimpulkan adanya 5 karakteristik desain kerja, yaitu meliputi keragaman keahlian, identitas pekerjaan, arti pekerjaan, otonomi, dan umpan balik. Tim yang mandiri. Selanjutnya yang adalah tim yang mandiri atau self-directed team, yaitu kelompok individu yang memberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Tim semacam ini dapat dikelola untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Tim semacam ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan, memastikan adanya karakteristik pekerjaan inti, sampai memuaskan banyak kebutuhan psikologi anggota tim secara individu. Yang selanjutnya yakni motivasi dan sistem intensif.
Di samping faktor psikologis berkontribusi dalam keputusan kerja, maka faktor keuangan juga merupakan motivator yang cukup berarti bagi karyawan. Adapun bentuk penghargaan keuangan diantaranya adalah yang pertama adalah bonus, yaitu penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham yang diberikan pada pihak manajemen. Pembagian laba atau profit sharing, yaitu sebuah sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan. Yang ketiga yakni pembagian keuntungan atau gain sharing, yaitu sebuah sistem penghargaan bagi karyawan akan perbaikan kinerja organisasi. Yang keempat adalah sistem insentif atau insentif system, itu sebuah sistem penghargaan karyawan yang didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok. Dan yang kelima adalah sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan atau knowledge based pay system, yaitu sebagian pembayaran bergantung pada pengetahuan yang diperlihatkan atau keterampilan yang dimiliki karyawan. Beberapa sistem seperti ini memiliki 3 dimensi, yaitu keahlian horizontal, keahlian vertikal, dan kedalaman keahlian. Soal yang nomor 4, yakni dalam aktivitas operasi, perusahaan akan dihadapkan pada pilihan untuk membuat sesuatu atau membeli. Pilihan bisa saja dengan melakukan pengalih-dayaan dan tidak membuat sendiri. Sampaikan analisa saudara mengenai strategi apa saja yang dapat dipertimbang oleh perusahaan ketika memutuskan pengalih-dayaan. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan sebuah contoh. Perusahaan Baker Toys di kota Toledo memproduksi mainan terkenal yaitu Astro Transformers. Biaya tetap tahunan saat ini adalah 2 juta US dollar dan biaya variabelnya sebesar 3 juta US dollar per mainan. Maksudnya variabel sebesar 3 dolar per permainan yang dihasilkan. Sebuah pabrik Cina yang bernama Jumbo Product telah mendekati perusahaan Baker Toys untuk menghasilkan Astro Transformers dengan mutu yang sama dengan pembayaran biaya tetap tahunan sebesar 1 juta dan biaya variabel per unitnya adalah 4 dolar. Saat ini Baker Toys mempunyai permintaan 1,1 juta mainan Astro Transformers setiap tahunnya. Apakah Baker perlu mengalihdayakan produksi ke Jumbo? Sebelumnya saya menjelaskan keuntungan dan kerugiannya pengalih-dayaan. Keuntungan pengalih-dayaan, penghemat biaya, mendapat keahlian dari luar. Yang ketiga, meningkatkan operasi dan layanan, mengkonsentrasikan diri pada kompetensi inti. Yang kelima, mendapatkan teknologi dari luar. Yang keenam, perusahaan klien dapat meningkatkan kinerja dan citra kerjasama. Dan kerugiannya adalah meningkatnya ongkos transportasi, 2 hilangnya kendali, 3 menciptakan saing baru di masa yang akan datang. Jadi penyelesaiannya adalah pada analisis titik impas, X sama dengan F in dikurangi F out per F out dikurang F in sama dengan 2 juta dikurang 1 juta per 4 dikurang 3 sama dengan 1 juta. Karena nilai X hasil perhitungan adalah 1 juta unit lebih rendah dari permintaan yang diperkirakan sebesar 1,1 juta unit, maka perusahaan Baker Toys tetap memproduksi secara internal karena biaya tetap yang lebih rendah. Yang kelima,
Sampaikan analisa saudara terkait capacity option dan demand option sesuai dengan fokus pembahasan mengenai perencanaan agregat dan SNOP dan SOP. Jawabannya adalah yang pertama adalah opsi kapasitas atau capacity opsi, yaitu melakukan pengaturan terhadap tingkatan yang ada dengan cara yang pertama variasi tingkat persediaan atau change inventory level, dan yang kedua variasi jumlah tenaga kerja atau varying workforce, yang ketiga variasi jam kerja atau varying production rate through overtime or idle time. Yang selanjutnya yakni strategi subkontak atau subcontracting, yang terakhir adalah menggunakan karyawan paruh waktu atau using part-time worker. Yang kedua yakni opsi permintaan atau demand option, yaitu mempengaruhi tingkat permintaan atau demand agar meningkat dengan cara yang pertama adalah strategi mempengaruhi permintaan atau influencing demand. Yang kedua, pemesanan tertunda saat permintaan tinggi atau back order during high demand period. Dan soal yang terakhir atau soal yang keenam, yakni sebuah produsen bahan atap kuat roof membuat prediksi bulanan untuk produknya. Data untuk periode 6 bulan disajikan pada tabel berikut. Perusahaan ingin memulai pengembangan rencana agregat. Gambarkan grafik permintaan harian dan rata-rata permintaan untuk mengilustrasikan sifat dari masalah perencanaan agregat. Kemudian sampaikan alternatif strategi usulan Anda terkait kasus ini. Jawabannya adalah yang pertama, kita harus menghitung permintaan per hari dengan membagi permintaan bulanan yang diharapkan dengan jumlah hari produksi atau hari kerja tiap bulan. Total permintaan yang diharapkan yaitu 6.200 unit dan jumlah hari produksi yaitu 124 hari. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata kebutuhannya yaitu dengan rumus berikut ini. Rata-rata kebutuhan sama dengan total permintaan yang diharapkan atau jumlah dibagi jumlah hari produksi, sama dengan 6.200 unit dibagi 124 hari sama dengan 50 unit per hari. Jadi dapat diketahui bahwa rata-rata kebutuhan produsen bahan atap kuat roof sebanyak 50 unit per hari. Dari data pada tabel dan hasil rata-rata kebutuhan per harinya dapat digambarkan di diagram sebagai berikut ini. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari sampai Maret target pencapaian pembuatan atap kuat roof tidak mencapai target. Oleh karena itu harus menentukan strategi yang cocok untuk meningkatkan hasil produksi, misalnya dengan melakukan pemberdayaan SDM dengan menambah tenaga kerja yang ada, dengan begitu bisa meningkatkan produksi perharinya. Dan jika tidak ingin mengeluarkan biaya yang besar untuk menggaji karyawan yang banyak, perusahaan juga bisa meningkatkan mesin produksinya. Dengan begitu kegiatan produksi akan semakin efektif dan efisien, karena dengan menggunakan mesin maka pekerjaan akan lebih cepat dan begitu permintaan perharinya bisa terpenuhi. Dengan begitu SDM yang diperlukan juga harus mempunyai kinerja yang baik dalam menjalankan mesin produksi. Jika tidak ingin menambah mesin produksi, juga bisa memberikan lembur kerja pada karyawan di bulan-bulan di mana hasil produksi tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Dan untuk bulan April sampai Juni juga yang hasilnya produksinya melebihi target,
perharinya bisa digunakan untuk menambah hasil produksi di bulan berikutnya, atau bisa juga melakukan subkontrak pada kelebihan permintaan yang ada ke pemasok atap quad-roof lainnya. Sekian video pembahasan UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.